HSG sakit banget, apalagi pas sehabis kita HSG. Duh, mau pingsan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mrs. Ayu Channel. Bagi teman-teman yang belum pernah nonton atau belum pernah ke channel ini, perkenalkan, namaku adalah Bu Ayu. Aku berasal dari kota Sukoharjo, Jawa Tengah. Di sini aku akan cerita sama kalian tentang HSG. Apa itu HSG? Bagaimana cara atau prosedurnya? Sakit nggak sih proses HSG? Berapa biayanya? Nah, semuanya akan kukupas habis di video ini. Tonton terus ya. Sebelumnya aku kasih tahu dulu ke teman-teman di luar sana bahwa aku ini bukan seseorang yang bekerja di bidang medis ya. Jadi ceritaku ini adalah based on my true story. Jadi mungkin bagi teman-teman medis tolong dikoreksi kalau aku salah. Jadi apa itu HSG? HSG itu hysterosalpingografi, sebuah pemeriksaan menggunakan sinar X yang digunakan untuk memindai kondisi rahim dan juga sekitarnya. Nah, siapa saja yang perlu cek HSG? Itu ada beberapa orang ya. Yang pertama itu adalah wanita yang mengalami gejala-gejala kemandulan. Jadi sudah beberapa tahun menikah tetapi belum hamil juga, sudah promil dengan berbagai pengobatan tetapi belum hamil juga. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wanita yang mengalami penyumbatan tuba falopi. Kemudian yang ketiga adalah wanita yang mengalami rahim yang tidak normal. Kemudian yang terakhir adalah wanita yang mengalami peradangan pada panggul. Jadi keempat wanita inilah yang biasanya disarankan oleh dokter SPOG untuk menjalani proses atau tes HSG. Prosedurnya seperti apa sih HSG itu? Kalau menurut aku waktu itu ya, yang pertama pasien itu diminta untuk tidur di meja atau bed yang di atasnya sudah ada mesin rongsen atau sinar X. Mesinnya gede dan lumayan ya, cukup deg-degan sih waktu itu. Kemudian yang kedua kaki kita itu diletakkan di pijakan yang sudah disediakan. Jadi bednya itu memang di ujung bagian bawah memang sudah ada pijakannya. Itu posisinya hampir mirip seperti orang mau melahirkan atau mengangkang. Jadi memang harus ada space agar nanti bisa dimasukkan alat. Kemudian yang ketiga itu adalah pembersihan leher rahim melalui spekulum yang dimasukkan ke dalam vagina. Yang keempat itu dimasukkan kateter yang masuk sampai rahim kita. Kemudian yang nomor 5, penyuntikan zat berwarna. Jadi ada zat pewarna gitu dimasukkan ke dalam rahim sampai dia mengalir ke tuba falopi. Dan proses ini kurang lebih selama 10 menit ya teman-teman, sampai rahim kita itu bisa atau berhasil difoto oleh si mesin sinar X itu tadi. Yang terakhir prosesnya adalah pencopotan atau pengambilan alat-alat yang sudah digunakan itu tadi dari organ reproduksi kita. Prosesnya selesai. HSG sakit nggak sih? Jawabannya ya iya, sayang sekali ya. Jadi aku merasa nggak enak. Itu yang pertama, pada waktu spekulumnya itu dimasukkan ke dalam vagina karena memang nggak nyaman. Kemudian yang kedua itu adalah ketika si zat pewarna dimasukkan atau disuntikkan ke dalam rahim kita. Rasanya tuh seperti nyeri atau kram pas waktu menstruasi itu loh teman-teman. Dan itu berlangsung cukup lama. Aku masih ingat waktu itu
habis HSG itu belum begitu terasa ya, tapi 30 menit setelah itu tuh kerasanya langsung kerasa lebih sakit lagi. Jadi aku kayak udah pucet banget gitulah. Aku lupa apakah waktu itu aku dikasih obat analgesik atau enggak, kayaknya enggak deh. Nah, lebih baik teman-teman persiapan sendiri kalau misalnya dokter radiologinya memang nggak ngasih obat pereda nyeri, itu bisa minta, atau memang teman-teman bisa kok bawa sendiri dari rumah. Kalau aku waktu itu karena memang sudah sakit sekali, itu di perjalanan pulang aku mampir ke apotik dan memang ya gitu, aku belinya di apotik. Jadi nggak di pas waktu di rumah sakit tuh aku nggak ngerti sama sekali, karena memang nggak cari tahu apakah nanti tuh sakit atau tidak, terus apa aja yang perlu aku persiapkan. Waktu itu aku tuh nggak cari tahu, jadi ya gitu deh. Hasil dari HSG itu berupa foto rongsen yang memperlihatkan kondisi rahim kita dan kondisi tuba falopi. Kemudian hasil dari HSG tersebut itu akan digunakan oleh dokter SPOG untuk menentukan langkah selanjutnya apabila teman-teman pengen promil. Contoh, ini adalah beberapa contoh kondisi rahim yang baik ya, seperti ini. Kemudian setelah HSG itu juga ada beberapa pasien yang mengalami kondisi yang kurang baik. Contohnya tuba falopinya tersumbat, jadi seperti ini. Kemudian ada pula pasien yang rahimnya atau bentuk rahimnya itu tidak normal. Contohnya adalah seperti ini. Nah, jadi teman-teman sudah tahu kan fungsi dari tes HSG ini? Jadi tes HSG fungsinya adalah untuk mengetahui kondisi real tentang rahim dan tuba falopi kita. Apabila memang ada kelainan atau memang ada yang tidak normal, maka bisa diobati segera mungkin. Sekarang tentang biaya HSG ini pasti sudah ditunggu-tunggu ya sama teman-teman. Berapa sih biaya untuk tes HSG? Nah, ini biasanya tergantung di mana teman-teman cek HSG, dan yang kedua kapan. Karena dulu pastinya sama sekarang udah beda dong, berubah ya. Kalau aku dulu HSG-nya di RSUD, masih di RSUD, itu kisaran 400 ribuan. Jadi kurang lebih 400 itu sudah mengcover semua. Dan ini tidak bisa, aku nggak tahu ya bisa pakai BPJS atau enggak, tapi waktu itu aku nggak pakai BPJS. Kemudian kabar terakhir dari teman seperjuangan ya, untuk tes HSG itu dia mencapai 500 sekian, itu untuk tes HSG. Gitu teman-teman. Terima kasih sudah menonton.